Aku seorang terapis yang sudah bergerak di dunia membantu orang meraih kesembuhan di dunia sakit dan berpenyakit selama lebih dari 20 tahun, 23 tahun. Aku belajar secara otodidak. Hidup itu karunia Tuhan, kita nggak minta hidup. Dan faktanya, sebuah kenyataan yang bisa ditolak, tapi ditolak oleh manusia dan diberangus oleh manusia, dimatikan bahkan sejak awal. Kalau kehidupan ini tenaganya adalah kebebasan, ketamakan dan keserakahan manusia menghilangkan tenaga dasar kehidupan, bahwasanya hidup ini bertenaga dasar kebebasan. Selama itu sudah menyaksikan banyak hal pemberangusan kebebasan di dalam banyak elemen kehidupan, termasuk di dalam dunia sakit berpenyakit. Sopo sing garai loro, siapa yang menggiring manusia untuk sakit? Siapa yang melakukan penjajahan sehingga manusia tidak sanggup bertegak di atas kebebasannya, bahkan tidak sanggup bertegak di atas penerapan logis dan rasional, penerapan kritis, penerapan analytical thinking, tidak sanggup melakukan semua dalam posisi sadar, tidak sanggup. Ketika tidak melakukan semua dalam posisi sadar, maka berikutnya adalah tidak sanggup bertanggung jawab dengan tindakannya sendiri. Maka bayangkan, digiring dari satu hal ke hal yang lain. Digiring untuk hidup dengan tenang aja, semua sudah ada BP POM-nya, semua sudah ada izinnya, semua itu sudah diteliti dan sebagainya. Kita sendiri yang membeli penyakit, tapi kemudian kita sendiri juga yang menanggung konsekuensinya. Lalu ketika kita sudah kesakitan, kita juga digiring pada satu posisi, hanya pada satu pilihan, dari satu penjajahan ke penjajahan berikutnya. Sekolah itu sebagai media untuk menjajah. Melalui sekolah kita di brainwashing, itu hanya salah satu alat penjajahan. Bahwasanya ini loh pahlawanmu, ini loh pendiri negara. Maka dari sana tidak diajarkan fakta bahwasannya negara itu buatan manusia, ciptaan manusia, dan bagaimana sifat manusia. Tapi hanya dari sana muncul hasil dari brainwashing itu, bahwasanya negara adalah terbenar dan paling benar, bahwasanya negara adalah memiliki hukum, memiliki hak hukum, memiliki kekuatan hukum, padahal negara bukan apa-apa. Negara adalah alat yang dibuat manusia. Apa bedanya negara dengan penjajah? Apa bedanya negara dengan kerajaan? Maka kerajaan memiliki satu raja yang jelas, sedangkan negara menjadi seperti siluman. Melalui siluman inilah menciptakan kebijakan-kebijakan yang memberangus kenyataannya. Yang memakai seragam negara adalah manusia yang tidak jelas, yang tidak tahu, yang sama-sama bersifat manusia. Ketika tidak mengedepankan keadilan, maka memberangus setiap orang untuk memilih kebebasan, cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Bayangkan, hanya demi ketamakan, sebuah fakta yang jelas, mati nggak dibawa duitnya, kekuasaannya juga nggak dibawa. Tapi digiring supaya kita memperkaya orang lain, setelah itu kita juga terus memperkaya orang lain. Kita adalah korban ketamakan dan keserakahan. Tidak ada yang melindungi diri kita kecuali diri kita sendiri. Selama ini, kepedulian itu terwujud dalam tindakan terapi. Tapi karena posisiku di antaranya tidak punya rumah, itu yang paling penting, berpindah dari tempat ke tempat yang lain, tidak mendapatkan posisi di tempat yang bagus, maka aku nggak punya klinik. Karena aku tidak punya fasilitas yang memadai mencukupi. Terapi fisik yang dilakukan itu menuntut istirahat. Tapi kenyataannya, ini ada tentang keadilan, ini ada tentang kebenaran, ini ada tentang kenyataan hidup, bahwasanya setiap kita ditakdirkan oleh Allah untuk hidup, oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini. Kita datang dengan posisi sebagai bayi tidak bisa apa-apa. Kita datang dengan posisi, kita didatangkan oleh dua manusia berpesta alat kelamin. Mereka mendatangkan, maka kita dipelihara, diasuh, datang sebagai bayi, otaknya kosong. Maka kita tidak hidup di atas kebebasan. Di dalam kebebasan itulah muncul kemandirian, fakta bahwasanya kita adalah individu. Maka kebebasan itu milik kita. Maka memilih pengobatan yang kita inginkan itu adalah hak bebas setiap orang. Wal asri, semuanya berjalan dengan waktu, semuanya butuh waktu. Diawali dari plagiarisme, maka aku yang mulanya tidak bermedia sosial mencari cara untuk membawa novelku
ke level yang lebih aku inginkan. Karena posisiku waktu itu terluka oleh kehidupan. Kehidupan itu sama sekali tidak keji, tapi kehidupan akan mempertemukan kita dengan manusia, dan manusia adalah manusia. Manusia itu keji. Manusia hidup di dalam kekacauan, datang dalam kekacauan. Tugas manusia dalam menegakkan keadilan, tapi tidak semudah itu menegakkan keadilan pada diri sendiri. Maka tercipta mentalitas toksik. Terluka oleh manusia, maka dalam posisi itu menyadari novelku diplagiarisme itu sangat melukai. Indikator plagiarisme sangat kuat. Maka dari sana menyaksikan manusia bingung kebingungan itu sebuah kekejian. Disuruh beli penyakitnya, tidak ada perlindungan, dimanipulasi. Oh, ini tidak berbahaya, tidak berbahaya. Kemudian ketika sudah jatuhnya sakit, mereka juga masih terus diperas dan diombang-ambingkan. Ini berbahaya, ini berbahaya. Itu sangat keji. Kenyataannya tubuh itu adalah hal yang sangat mudah. Tubuh itu adalah benda, maka benda itu sangat mudah, tapi yang susah adalah pikirannya. Sembuh itu hanya milik mereka yang bernalar logis dan rasional, yang analitis, yang kritis, yang berpikir, yang mencari keadilan, yang menegakkan keadilan. Kesembuhan, kesehatan itu adalah milik mereka yang cerdas. Tidak ada kesembuhan tanpa kecerdasan, karena kesembuhan itu dihasilkan oleh pemahaman. Yang memahami pasti sembuh. Kesembuhan itu milik mereka yang memahami. Diawali dari TikTokku, bermasalah. Setiap kali bermasalah dan semakin sering bermasalah seperti yang terjadi 3 hari sekarang ini, itu selalu mempertimbangkan untuk masuk ke YouTube, sebuah media yang lebih besar dan itu lebih memudahkan. Tidak harus mengatur waktu untuk posting yang mungkin itu tidak terbaca algoritma atau faktor yang lain yang menyebabkan nggak ada yang nonton. Itu sebuah hal yang mustahil. Lain kalau di YouTube skalanya besar, global, itu sangat mungkin terjadi. Maka sekarang aku mencoba lagi mempertimbangkan untuk membuat channel di YouTube yang di sana akan memberi ruang yang lebih bebas secara durasi dan secara postingan, tidak terbatas dan dibatasi. Atau bisa jadi karena aku tidak memahami dunia digital sebaik yang seharusnya. Hanya saja sudah aku putuskan, mari kita coba untuk membuat channel di YouTube. Karena tidak ada kesembuhan tanpa edukasi. Kesembuhan itu adalah mengedukasi diri sendiri. Kesembuhan itu adalah menegakkan keadilan. Keadilan diawali dari pemahaman. Pemahaman itu harus terintegralkan di dalam diri kita, yang itu bersifat mandiri. Dalam ruang hidup itu ada bebas. Maka dengan jelas aku memahami setiap orang memiliki hak bebas, aku memiliki hak bebas. Aku dan tujuanku, maka aku akan dikejar oleh keadilan. Dalam kebebasan itu akan muncul keadilan. Maka keadilan itu berada di level personal. Setiap orang akan mendapatkan keadilan masing-masing. Aku akan mendapatkan bagianku sendiri, orang lain akan mendapatkan bagian sendiri.